weh. Nggak kena lagi. Ini dapat FPS-nya. Tadi sih pas lagi terjun sekitar 30 FPS, cuma pas udah di bawah dia mendingan lah. Wah. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan proses produksi konten kreatif, entah fotografi ataupun videografi. So, kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kali ini gue lagi dikirimin sebuah laptop yang sangat menarik dari Asus Indonesia yang katanya mungkin bisa untuk kita gunakan untuk kebutuhan produksi juga. Mungkin editing foto di luar atau editing video juga karena dia punya dapur pacu yang cukup lumayan juga, tapi kita akan lihat nanti. Nah, di sini ini adalah Asus ROG Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition. Jadi sebenarnya concernnya mungkin lebih ke orang-orang yang doyan dengan music production gitu kan, yang ngefans dengan Alan Walker juga karena ya ini special edition Alan Walker. Dia dijual seharga 30 juta rupiah, kalau gua cek di websitenya itu 29,999. Dan dengan harga tersebut, dapur pacu yang ada di sini dia menggunakan AMD Ryzen 9 5900HS dengan core clock-nya itu 3,1 GHz kalau nggak salah. Lalu untuk GPU-nya dia menggunakan Nvidia GeForce RTX 3050 Ti dengan VRAM itu 4 GB yang udah GDDR6. Lalu untuk sistem RAM-nya sendiri dia udah 16 GB, satu onboard udah disolder dan satu lagi SODIMM yang berarti harusnya karena dia menggunakan stick cukup upgradable juga gitu. Jadi ada opsi untuk mengupgrade-nya juga. Nah, kalian bisa lihat ini sangat menarik. Ini juga kemarin pas datang ke ST Media ini kan gue impresi aja ya, dan gue sebenarnya udah cicipin juga, udah coba buat main game juga yang Warzone gue menang gitu kan pakai laptop ini. Cuma di sini dia pas datang nih membawa kesan yang menarik. Dia membawa sebuah box yang nantinya ini bisa jadi semacam launchpad gitu. Kalau kalian doyan dengan music production gitu ya, nge-DJ. Nanti kita akan praktekin, tapi gue mungkin akan nyalain dulu si laptopnya baru kita colokin itu. Cuman mungkin sedikit impresi sebelum gue nyalain ya. Di sini impresinya menarik banget. Khas Zephyrus, gue suka dia cukup kecil, punya footprint yang nggak terlalu gede kalau di tas kita. Lalu dia rigiditasnya juga gila, jajaran Zephyrus. Desainnya juga gaming banget ya, jadi terasa tajam gitu, terasa gagah. Lalu di sini yang cukup spesial, gue ngeliatinnya dari mana yang enak ya? Dari depan mungkin ada emblem ROG dan Alan Walker, asik. Lalu dia di sini juga menarik nih. Ini dia kayak semacam fabric gitu. Gue nggak tahu sih ini overtime nanti mungkin warnanya akan semakin pudar atau gimana, tapi ya ketika datang dan untuk saat ini dia terlihat memberikan komplement yang menarik gitu di desainnya. Mungkin ini khasnya Alan Walker juga kali gini-gini. Jadi ini desainnya menurut gue menarik banget. Dan ini juga nih titik-titik kalau lagi mati nanti dia ada anime matrix kalau nggak salah ya. Apa animatrix nyebutnya? Cuma tulisannya anime kan. Anime matrix. Dan ini nanti dia akan ada animasi gitu LED. Keren banget. Lalu kita akan sambil buka. Dan ya, nih desain luarnya tadi udah keren dan di sisi dalamnya itu menurut gue cukup menarik juga karena tone warna keyboardnya aja nih di sini memberikan first impression yang cukup good looking karena dia menggunakan perpaduan beberapa warna yang agak terang ya. Kayak di sini ada abu-abunya juga, dia ada shade-nya gitu, ada yang hitam, abu-abu agak gelap dan abu-abu agak terang. Lalu ada aksen biru yang agak pastel, tapi nggak gitu pastel sih menurut gue, cuma ya warnanya agak manis gitu, agak terang. Lalu di sini juga ada ekstra gimmick kalau kalian penggemar Alan Walker karena keycaps A dan W-nya diganti dengan logonya Alan Walker. Jadi ini sesuatu yang menarik juga. Dan overall sih di atasnya ini Zephyrus banget juga. Ini build-nya juga ganteng. Maksudnya gue memang dari dulu punya pengalaman dengan laptop Zephyrus tuh rasanya tuh beda gitu dengan laptop-laptop gaming pada umumnya karena dia memang setahu gue jajaran flagshipnya Asus gitu kan, jadi rasanya di sini kayak lebih mewah aja gitu dan cukup simple, nggak patahannya tuh nggak berlebihan gitu. Jadi oke, gue suka. Dan sekarang mungkin kita akan nyalakan. Oh ya, kalian kalau nggak notice di sini juga mungkin kelihatan dari situ kah dia ada ergo lift gitu ya. Sekarang kita akan nyalakan. Mungkin gue akan mundurin dikit karena nanti akan keren di layar depan ya.
Wow. Asik. Alan Walker. Wow. Jadi kalian punya animasi yang customizable banget di sini. Ini sih pamer banget ya kalau kita. Ini makanya gue bisa ngelihat memang sebenarnya kalau gue editing di cafe gitu, kayaknya agak lebay dengan style seperti ini. Pasti itu caper banget gitu ya. Ini memang cocok kalau kalian mungkin kayak DJ gitu kan, on stage lalu di sini DJ Al gitu ya enggak. Yoks. Dan ya itu. Jadi impresi ininya asik banget gitu kan, dan ini memang udah spesial Alan Walker kalau kalian tertarik. Oke, jadi itu impresi fisik udah ganteng banget. Di sini juga ternyata dia mungkin little details aja kalau kalian mau tahu ya. Dapat Office Home and Student 2019. Cuma gue nggak tahu apakah DJ menggunakan aplikasi Office. Ya. Lalu mungkin kita coba sedikit performanya untuk penggunaan editing dan semacamnya. Cuma gue lupa. Kita cut dulu, gue harus ambil SSD karena project-project video gue ada di sana. Oke, tapi gue lupa sebelum kita masuk ke performa, di sini gue pengen mendemokan dulu ya box yang tadi gue bilang. Dia datang dengan box yang sangat menarik. Boxnya kita taruh sini dan gue akan beralih profesi ya. Jadi seorang DJ. Dia dicolok menggunakan USB Type-C. Mungkin ini gimmicky, tapi ini menarik sih menurut gue gitu untuk didemokan. Misalkan kalian DJ di satu klub malam. Asik. Lihat. Dari atas nggak kelihatan ya, dia langsung nyala gitu pinggirannya, dan dia langsung membuka satu aplikasi di sini. Kita akan coba. Klik banget. Atau ini. Nggak kena lagi. Ntar copyright, ya gue malesnya. Dan setahu gue dia customizable juga ya. Jadi ya mungkin ada review yang lebih komprehensif tentang boxnya ini, tapi ya dari gue pendemoannya sudah cukup untuk ini video yang cukup menyenangkan sih buat gue ya. Lumayan oke lah gitu. Oke, kita akan ngetes performanya. Di sini gue akan sambil colok untuk mendapatkan performa terbaiknya. Lalu semua project gue itu ada di sini menggunakan SSD eksternal. Kalau gue ngedit ya. Oke, ini sih gue buka project dan kalian bisa lihat ya timeline gue nih atasnya masih kuning, yang berarti tidak pre-render gitu kan, dan dia untuk preview lumayan. Walaupun memang bukan yang terbaik ya, masih agak choppy, tapi ya ini masih cukup usable gitu kan, dan pas kita play juga dia masih berjalan dengan baik. Karena ada settingan yang harus diubah. Nah, kalau di mode foto kita kayak gitu. Suara juga cukup proper lah. Memang bukan yang terbaik yang pernah gue denger juga, apalagi untuk sebuah laptop gaming dengan form factor kecil kayak gini memang mungkin kayaknya agak sulit, tapi dia udah firing ke atas ya. Jadi harusnya sih paling enggak somewhat usable lah gitu. Masih bisa dipakai. Nah, sekarang mungkin biar kalian juga dan gue bisa denger lagu backsoundnya juga di sini, jadi ya udah cukup oke. Cara konekinnya gue akan tunjukin dulu. Nah, tapi di sini ini ada sedikit perbedaan. Jadi gue semalam gue ngetes, warnanya tuh agak kacau ya. Ya biasa karakter sebuah laptop gaming kalau dipakai buat editing gitu kan. Tapi di sini tiba-tiba gue mendapati warnanya cukup bagus, cukup oke. Maksudnya warnanya cukup akurat gitu, ketajamannya pas, nggak kayak semalam gue ngetes, mungkin karena gue ngetesnya sama Giri kali ya. Jadi sekarang gue juga sambil mau buka untuk Lightroom, apakah oke juga. Oh, ini juga gue tadi nggak jelasin ya, kita play videonya nih di mode separuh ya, setengah resolution.
Jadi dia ya cukup oke. Dan ini projectnya full 4K biasa project ST. Tapi harusnya kalau kalian ngerjain video yang masih full HD gitu on mobile itu harusnya masih sangat cukup. Gua bisa approve kalau dia klaim DCI P3 di sini warnanya cukup bagus. Ini kalau ini memang warnanya agak keras memang editan gua begitu. Cuma kalau kita lihat originalnya warnanya bagus warnanya. Oke, mungkin sekarang kita tes game. Gua nggak kelihatan juga di situ ya. Jadi kita tes game. Oke, kita coba di sini. Ini kayaknya masih pakai settingan ini ya, rata kanan ya. Dan kalau lagi terjun gini di apa ini namanya Bird Island, ini dapat FPS-nya. Tadi sih pas lagi terjun sekitar 30 FPS, cuma pas udah di bawah dia mendingan lah. Wah. Oke, FPS oke. Kita mau terjun nih di 40-an, 30-an. Nah, ini mulai agak naik lagi. 50 dapat. Cuma ya biasanya sih paling parah memang pas kita lagi terjun nih. Aduh. Masa gue dapet 1 kill sangci. Ya itu dia tadi sedikit tes gaming dan ya sangat disayangkan gue dapet tim yang kurang bagus ya. Memang biasanya gue kalau main timnya kurang bagus, cuma di sini gue agak kurang semangat juga tapi nggak apa-apa. Ini laptopnya sih hangat banget, panas. Ya biasalah laptop gaming dengan form factor sekecil ini. Dan ini di bawahnya DeskMate juga. Tapi ya performa menurut gue lumayan lah gitu. Jadi buat mobile ketika kalian pakai untuk editing juga di luar, tapi kalian pengen ngisi waktu dengan main game seperti Warzone ini juga itu sangat-sangat sangat memungkinkan gitu. Oke, paling itu aja sedikit impresi dan kita tadi udah cobain dengan beberapa workflow dan buat gaming juga. Laptop ROG Zephyrus G14 Alan Walker Edition ini dia masih agak berisik ya, mungkin gua tutup di sini. Ya, kesimpulan dari gua, dia nice laptop aja, laptop yang cukup asik, terutama kalau emang kalian lebih ke music production atau kalian fansnya Alan Walker. Memang gua ngetesnya di sini nggak ada music production ya, tapi karena memang gue tidak tahu juga workflow music production itu seperti apa. Cuman karena dia kolaborasinya dengan Alan Walker, harusnya ya lebih cocok memang untuk para pengguna seperti itu gitu. Kalau untuk kalian yang mungkin lebih ke fotografi, videografi, bisa juga karena tadi layarnya udah Pantone certified juga dan udah DCI P3 sampai 100%. Cuman yang gua tangkap informasinya, di harga yang sama kalian bisa dapat performance yang lebih dengan jenis laptop yang identik gitu, dengan Zephyrus G14 yang udah dibekali dengan RTX 3060. Sedangkan di sini dia masih 3050 gitu. Jadi ada extra price dengan kolaborasinya dengan si Alan Walker itu. Tapi ya, balik lagi, it's a special edition, you pay special price for Alan Walker fans gitu kan. Ya, pokoknya itu ya, kalian nangkep lah ya apa inti dari pembicaraan gue ini. Tapi ya, it's a nice laptop, it's a nice video. Gue cukup have fun juga bikin video ini, tapi ya oke, itu aja sedikit impresinya. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk support kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di sebelah sana ada Ska, di belakang kamera utama ada Al, dan jangan lupa untuk berkarya.